Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irlan Regi Wibisono. Nomor NIM saya adalah 0443090257. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi yang berasal dari UT Malang. Di sini saya akan mengerjakan mata kuliah MSIM 4404 Keamanan Jaringan dengan praktikum sniffing menggunakan Wireshark dan cracking password. Praktikum pertama, sniffing menggunakan Wireshark. Tujuan praktikum adalah memahami cara kerja sniffing, melakukan capture traffic jaringan menggunakan Wireshark, dan terakhir menganalisis data login telnet yang ditangkap. Langkah-langkah praktikum, kita akan menggunakan aplikasi Wireshark, kemudian memilih interface jaringan yang aktif untuk melakukan capture traffic. Target sniffing kita adalah menggunakan situs HTTP yang tidak terenkripsi untuk pengujian. Untuk memulai capture, kita akan mengklik ikon sirip view untuk memulai perekaman lalu lintas data atau melakukan sniffing pada WiFi jaringan yang di mana kita terhubung. Dan kali ini saya akan menggunakan WiFi yang terhubung yang ada di rumah saya. Untuk simulasinya, login kita akan menggunakan browser. Kita akan melakukan filter data, kembali ke Wireshark, melakukan filter HTTP pada kolom filter bagian atas, kemudian melakukan analisis paket, mencari paket dengan metode post, klik kanan paket tersebut, lalu kita follow, kemudian kita lakukan http stream. Hasilnya Anda akan melihat data akses mentah berisi username dan password yang baru saja saya masukkan. Kita langsung mulai saja lakukan. Kita buka aplikasi Wireshark. Dan kita akan capture jaringan WiFi yang terhubung di device saya menggunakan WiFi yang ada di rumah saya. Aktivitas jaringan akan terekam dan ditampilkan di kolom ini. Kemudian kita akan simulasi login dengan membuka browser. Browser yang kita pakai adalah testapps.valueweb.com. Untuk username, kita bebas memasukkannya. Kita gunakan nama saya saja. Dengan password yang mudah saja, 123, 123, 123. Kita coba loginkan. Kemudian, kita akan melakukan pause capturing packet. Dalam apply display filter, kita akan memasukkan HTTP. Nah, histori login kita sudah terbaca. Kita akan lakukan follow. Kita follow HTTP stream kita. Nah, telah ditemukan dalam HTTP stream kita history login saya dengan username Irlan RGW dan TFU password adalah 123 123 123.
Eh, hasil praktikum, hasil capture menunjukkan bahwa username dan password telnet dapat terlihat dalam bentuk plain text. Hal ini membuktikan bahwa protokol telnet tidak aman karena tidak menggunakan enkripsi. Sniffing memungkinkan penyerang memperoleh informasi sensitif kita melalui jaringan apabila komunikasi dilakukan tanpa mekanisme keamanan tambahan. Setelah kita melakukan praktikum pertama, kita lanjutkan ke praktikum kedua yaitu cracking password. Tujuan praktikum ini adalah memahami proses cracking password, mengetahui kelemahan password sederhana, mempelajari metode dictionary attack dan brute force attack. Alat yang kita pakai cuma dua, yaitu browser dan website password cracker Cisco. Langkah praktikum, kita akan membuka website password cracker, mengakses halaman password cracker Cisco melalui panduan praktikum. Saya sudah membookmark password cracker Cisco di browser saya dan membuat hash password. Hash password dimasukkan satu persatu ke sistem cracker. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah berikut. Membuka website Cisco Password Cracker melalui browser, menyalin password dari konfigurasi router Cisco, menambahkan hash password ke dalam kolom password, menekan tombol proses atau crack atau decrypt, dan terakhir mengamati hasil password yang berhasil ditemukan. Kita coba. Kita akan bagi layarnya agar mempermudah tampilan. Berikut adalah hash password yang telah saya siapkan. Kita coba. Nah, hash password pertama kita memiliki plain text yaitu ABCD. Dengan hasil crack adalah ABCD dan tingkat kesulitannya sangat mudah. Kemudian yang kedua, plain text dari hash password yang telah saya buat adalah 123456778 dan juga merupakan tingkat kesulitan yang mudah. Yang terakhir, nomor 3, adalah password menggunakan A sebagai simbol. Walaupun sudah ditambahkan simbol sandi yang umum, ini termasuk merupakan password yang mudah di crack. Kemudian, saya akan menunjukkan hash password yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Dengan hasil crack akan menampilkan Irland 2025 tambahan simbol seru. Penambahan simbol pada tengah nama dengan mengganti A sebagai add dapat mempersulit hasil crack. Karena hash password sulit, Cisco Password Cracker tidak bisa mengcrack password yang telah saya buat. Jadi, pada kolom nomor 4 ini merupakan password dengan tingkat kesulitan sulit. Dan yang kelima, hasil crack seharusnya akan menampilkan keamanan data yang menggabungkan antara huruf dan simbol yang akan mempersulit hasil crack.
Nah, hasil dari Cisco Password Cracker tidak bisa mengcrack password kita yang terakhir ini, yang harusnya akan menampilkan keamanan data, tidak seperti tiga password yang pertama. Tadi, password nomor 5 ini masuk ke dalam kategori sulit. Hasil praktikum sebagai password, sebagian password berhasil di-crack karena menggunakan password yang lemah dan mudah ditebak. Metode di dictionary attack berhasil menemukan password yang umum digunakan. Sedangkan password yang sulit atau lebih kompleks membutuhkan waktu lebih lama untuk dipecahkan menggunakan brute force attack. Demikian dari saya, apabila ada kurang atau salah-salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.